Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai perancangan teknik industri seluruh modul pada perusahaan PT Gendong Mama Indonesia. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Ada Kamal Salam dengan NIM lahir 051, ada Fadlan Farid dengan NIM lahir 072, ada M. Patriot Adiluhung dengan NIM lahir 091, ada M. Razak Multasem dengan NIM lahir 113, dan ada Raffi Satria Wicaksana dengan NIM lahir 114. Next. Berikut merupakan penjelasan dari modul 1, yaitu Product Development. Next. Eh, Pendahuluan, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asifa 2016, orang tua membutuhkan tes bayi yang dapat mengorganisasi kebutuhan orang tua secara baik. Lalu identifikasi masalah dari modul satu ini adalah bayi ada tiga, bayi cukup rentan terhadap penyakit dan suhu di luar ruangan. Hal ini tentunya akan mengganggu kesehatan bayi. Lalu yang kedua, bayi rentan terhadap cedera. Mungkin bisa cedera leher, punggung, tangan, dan kaki. Lalu yang ketiga, pada saat berpergian, orang tua selalu membawa beberapa perlengkapan tambahan. Next. Profil perusahaan. Jadi perusahaan kami bernama PT Genma Indonesia atau PT Gendong Mama, yang dimana produknya yaitu baby carrier atau tas gendong bayi, yang dimana perusahaan ini memiliki filosofi dengan memiliki nama Genma yang merupakan singkatan dari Gendong Mama, yang menggambarkan kehangatan, perlindungan, dan cinta seorang ibu yang menggendong bayinya dengan perhatian dan kasih sayang. Mereka merupakan visi dan misi kami, yaitu visi kami menjadi mitra terpercaya bagi ibu seluruh Indonesia dalam memberikan kenyamanan dan perlindungan terbaik bagi ibu dan anak. Lalu misinya ada lima, ada mengembangkan produk berkualitas, inovasi berkelanjutan, mendukung kesejahteraan ibu dan anak, membangun komunitas yang peduli, dan komitmen pada keberlanjutan. Next. Berikut merupakan deskripsi produk, ada tampak samping, tampak depan, tampak atas, tampak depan, tampak 3D maksudnya. Produk ini terus juga ada deskripsi produknya, ada bagian botol, bagian kancing, bagian tali. Jadi justifikasi dimensinya kita menggunakan BSEN 13209-22005, yang dimana BSEN ini adalah merupakan British Standard European Norm, yang dimana itu dikembangkan dari sebenarnya dasarnya dari ISO gitu. Next. Rebut merupakan bom tree material, ada kita ada level 0 sampai level 2, bisa dilihat di sini. Lalu juga ada komponennya, kebutuhan per unitnya ada berapa, lalu satuannya, lalu total kebutuhannya. Dalam contoh mungkin di sini pengait, kebutuhan per unitnya 3, satuannya unit, dan total kebutuhannya 3. Next. Berikut merupakan analisis kompetitor. Jadi ada tiga, yaitu equal kompetitornya, di mana equal ini merupakan produknya serupa dengan produk yang kami kembangkan. Lalu inferior yaitu produk dalam kategori inferior lebih rendah dari produk yang kami kembangkan. Lalu superior kompetitor yaitu produk yang lebih tinggi dari produk yang kami kembangkan. Kalau di equal terdapat Ultimo, terdapat Academy, lalu inferior ada Nana Baby Carrier, lalu superior ada Little Baby. Next. Berebut melakukan justifikasi atribut dan pembuatan. Jadi di sini ada atribut, ada nama atribut, keamanan, kenyamanan, material, fleksibilitas, dan desain dan harga. Lalu kami tentukan melalui bobot, menjadikan ranking, yang dimana ranking pertama yaitu di kenyamanan. Next. Merupakan stakeholder. Jadi stakeholder ini ada dua kategori, yang yaitu internal dan eksternal. Lalu kami menentukan faktor SWOT, yang dimana bisa dilihat di sini SWOT-nya seperti ini, seperti di tabel. Next. Lalu kita menentukan pembuatan faktor SWOT, yang dimana ya, yang pertama itu internal faktor evaluation-nya. Next. Lalu yang kedua itu external factor evaluation-nya. Next.
Lalu kita tentukan space matriksnya di mana berdasarkan koordinat kita temukan yaitu x 3,2684 dan y 2146 yang di mana itu mengartikan bahwasanya kita di dalam bagian agresif yang menunjukkan bahwa kuadran ini terletak di bagian kanan atas pada space matrix. Posisi ini menunjukkan bahwasanya PT Genma Indonesia memiliki kekuatan internal yang kuat dan berada di dalam kondisi yang menarik dan mendukung. Lalu kita menentukan TOS matriksnya. Bisa dilihat di tabel ini. Next. Nah, selanjutnya ada modul 2 yaitu market analysis. Next. Yang pertama ada voice of customer atau VOC yang merupakan teknik untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan. Berikut responden dari kuesioner kelompok kami. Next. Untuk hasil rekapitulasi sebagai berikut. Untuk tingkat harga tertinggi dan tingkat kenyamanan dan keamanan selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah Relative Importance Index yang merupakan tingkat kepentingan relatif untuk setiap faktor dan variabel berdasarkan pendapat responden. Next. Dengan nilai perhitungan relatif important index yang tertinggi adalah kenyamanan dengan nilai ranking 1 senilai 0,8125. Next. Selanjutnya ada planning metric benchmark kompetitor yang merupakan perbandingan evaluasi kinerja atribut dari produk Genma dengan produk yang dianggap superior di pasar. Dalam hal ini superiornya adalah Lile Baby. Untuk persentasenya sebesar yang tertinggi adalah kenyamanan senilai 24%. Next. Selanjutnya ada technical response and meeting dengan atribut keamanan, kenyamanan material, fleksibilitas, desain, dan harga dengan tingkat respon teknik masing-masing sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah hasil dari technical response dengan nilai tertinggi adalah kenyamanan senilai 24,4%. Next. Selanjutnya adalah perhitungan dari ingredient generation yang merupakan proses kritis dalam inovasi dan pengembangan produk dengan materi konsep sebagai berikut dari keamanan hingga harga. Next. Selanjutnya ada metrik interaksi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara pelanggan dan atribut teknis dengan tingkat kenyamanan tertinggi senilai 25,71%. Next. Selanjutnya adalah pertimbangan make or buy decision yang merupakan keputusan komponen krusial dalam produksi komponen bahan-bahan yang untuk pertimbangan kami. Yang pertama ada benang, kedua polyester, ketiga plastik. Next. Keempat katun, busa, dan kancing. Next. Selanjutnya ada supplier chain yang merupakan proses identifikasi pemasok dalam memastikan kelangsungan produksi dan efisiensi biaya. Untuk supplier sendiri terdapat sekitar 7 supplier dari setiap komponen. Next. Untuk supply analisis dari peran krusial untuk identifikasi potensi risiko. Yang pertama ada benang sumber dari perusahaan PT Warna Asri, polyester, plastik, dan kancing sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada demand analisis untuk estimasi penjualan produk Genma dari tahun 2014 hingga 2023 untuk estimasi penjualan dari 10.000 hingga 51.000 unit. Next. Next. Selanjutnya adalah periode demand ribuan sebagai berikut untuk demand per mutlaknya senilai 0,4 X atau 5%. Selanjutnya ada supply demand analysis. Next, produk benang
Untuk peramalan demand forecasting dari produk komputer Genma, yang pertama ada dari produk komputer Kudelmi sebagai berikut. Next, untuk market share estimasi, untuk sisa market sendiri sekitar 10% dari total market share. Next, selanjutnya ada produk market share dengan market sharing sekitar 3% setiap tahun, naik hingga 5,7% pada tahun 2033. Next, untuk produksi target harian senilai 108 pada tahun 2024 dan senilai 384 pada 2033. Next, ini ada 4P strategi development dari produk price, price dan promotion sebagai berikut. Next, untuk marketing plan dan cost setiap tahun dari 2024 hingga tahun 2033 senilai hasil akhir senilai 100 juta. Next, Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan modul 3 yaitu Manufacturing System Planning. Jadi yang pertama ada komponen breakdown, di mana di sini dijelaskan bahwa terdapat nama komponen, yaitu pengait, bagian depan, sabuk, penutup, kepala saku, dan juga bantalan, di mana terdapat juga spesifikasi serta fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut. Selanjutnya ada raw material yang digunakan, seperti yang disebutkan tadi, ada pengait, bagian depan, sabuk, penutup kepala saku, bantalan, dan juga bahan-bahan yang digunakan serta alasan kenapa bahan tersebut digunakan. Yang selanjutnya ada production method, di mana terdapat 4 proses dan juga dijelaskan tersebut metode yang digunakan dengan alasannya juga dipaparkan di tabel berikut. Selanjutnya ada production machine yang digunakan untuk mendukung proses tersebut, di mana untuk ada 2 mesin yang digunakan yaitu mesin cutting dan sewing, untuk sisanya menggunakan manual assembly dan juga manual quantity inspection. Lalu yang selanjutnya ada operation uh, production chart seperti yang bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya ada cross function process, di mana ini merupakan pendekatan dalam proses bisnis yang berfungsi, uh, di mana berbagai fungsi atau departemen dalam organisasi bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Dapat dilihat cross functional prosesnya, uh, ada gambar berikut ini. Lalu ada selanjutnya production flow chart, yang mana tunjukkan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya terdapat production performatics, di mana ada cycle time dan juga production rate, dan juga rumus-rumus untuk menghitung komponen-komponen atau bagian-bagian yang ada dalamnya. Selanjutnya ada production capacity. Di sini juga dijelaskan di tabel hasil-hasilnya dan juga terdapat rumus-rumus yang digunakan di bawah tersebut yang bertulisan bold. Selanjutnya untuk production performance matrix, di mana terdapat equipment reliability yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Untuk rumus-rumusnya juga dipaparkan di tulisan yang cetak tebal. Lalu ada utilization. Selanjutnya ada manufacturing lead time dan work in process. Lalu untuk production target sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu production target with defect rate. Itu dapat dilihat oleh tabel yang berada di samping. Lalu selanjutnya ada production capacity after defect. Dapat dilihat hasilnya di tabel berikut. Lalu selanjutnya yaitu number of workstation requirement yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu energy and operation required yang ditunjukkan oleh tabel-tabel berikut, di mana untuk mesin cutting dan sewing itu membutuhkan jumlah mesin. Untuk cutting itu sendiri itu 1, sewing itu 15,
Dan untuk material handling selection, di mana di sini terdapat karakteristik dari material tersebut dijelaskan oleh tabel-tabel berikut ini. Untuk material handling alternatif, di mana ini berfungsi untuk sebagai alternatif jika eh, untuk menentukan alat material handling atau mempertimbangkan berbagai alternatif dari material handling yang tersedia. Lalu selanjutnya ada recapitulation, di mana di sini ada cost recapitulation dari mesin cost. Bisa dilihat ini dari tahun 2024 sampai 2002 sampai 2033. Lalu selanjutnya ada operational cost yang juga di mana mulai tahun 2024 hingga tahun 2033. Dan selanjutnya ada material handling cost, dapat dilihat di tabel bawah berikut ini. Lalu selanjutnya ada manufacturing overhead cost, sama dari 2024 hingga tahun 2033 terdapat tertera di tabel berikut ini. Serta untuk penentuan lokasi pabrik sendiri itu mempertimbangkan berbagai faktor di mana ada akses pasar, akses ke bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, dan regulasi. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu ada penilaian kriteria, scoring, sama perbandingan. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, di mana didapati lokasi yang paling optimal untuk pabrik tersendiri, pabrik Tegenma itu sendiri terdapat di Boyolali. Baik, selanjutnya yaitu modul 4 dengan materi production planning and inventory control. Next. Baik, untuk pertama-tama akan dicari dulu eh, demand dengan defect plus safety stock selama 10 tahun dari 2024 hingga 2033. Berikut adalah demand dengan defect plus safety stock pada PT Genma Indonesia. Next. Baik, selanjutnya yaitu melakukan aggregate planning. Jadi, aggregate planning ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi produksi sambil tetap memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Kemudian dalam menyusun tabel aggregate planning ini terdapat 3 metode, yaitu level strategi, chase strategi, dan mix strategi. Kemudian kami juga menentukan parameter agregat produk PT Genma Indonesia pada tahun 2024 sebagai seperti yang ada di tabel berikut. Next. Baik, setelah menyusun tabel agregat dengan 3 metode, pada tahun 2024, dengan parameter yang sudah ditentukan sebelumnya, maka didapatkan hasil biaya terendahnya yaitu menggunakan metode mix strategi dengan total cost sebesar 8 miliar 338 juta 265 678 rupiah. Bisa di next. Baik, setelah melakukan agregat, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan menyusun tabel MPS atau Master Production Schedule. Jadi, MPS ini membantu mengintegrasi informasi mengenai permintaan pelanggan, perkiraan penjualan, serta kapasitas produksi yang tersedia untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Ya, kemudian data yang digunakan untuk menyusun MPS, yaitu yang pertama ada forecast, yang kedua ada customer order, yang ketiga ada lot size, yang keempat ada MPS. Berikut adalah forecast pada tahun 2024 pada PT Game Indonesia dan customer order eh, tahun 2024 sebagai parameter MPS. Bisa di next. Selanjutnya yaitu berikut merupakan lot size selama 10 tahun ke depan pada PT Gramedia Indonesia. Bisa di next. Baik, setelah tadi menentukan parameter-parameternya dan mencari parameternya, selanjutnya akan melakukan penyusunan tabel MPS sebagai berikut yang ditunjukkan pada layar. Next. Baik, setelah melakukan MPS, maka akan dilakukan MRP atau Material Requirement Planning.
Jadi MRP ini adalah teknik perhitungan yang mengubah dari MPS suatu produk menjadi jadwal detail pada setiap raw material dan komponen yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Jadi dalam menyusun tabel MRP ini terdapat 5 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah for load, yang kedua ada EOQ atau Economic Order Quantity, yang ketiga ada part period balancing, yang keempat ada less unit cost, dan yang terakhir ada silver mill. Sebelum menyusun tabel MRP, berikut adalah parameter-parameter yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Yang pertama ada inventory record file, bisa di next. Baik, selanjutnya setelah menyusun tabel MRP dengan 5 metode pada tahun 2024, maka didapatkan hasil biaya terendahnya yaitu menggunakan metode silver mill dengan total cost sebesar 210.230.545. Berikut adalah total cost tiap materialnya dengan totalnya seperti yang ada di gambar. Bisa di next. Baik, setelah melakukan perhitungan produksi dalam aggregate planning, selanjutnya mengidentifikasi biaya order yang timbul akibat pemesanan bahan baku dan komponen. Jadi ordering cost ini salah satu komponen biaya yang sangat penting karena menentukan efisiensi dalam pengelolaan material. Setelah melakukan perhitungan, maka total ordering cost seluruh material dari tahun 2024 hingga 2033 adalah sebesar 2.931.680.508 rupiah. Bisa di next. Jadi, selanjutnya eh, eh, inventory cost. Jadi rekapitulasi total inventory cost ini meliputi segala biaya timbul akibat penyimpanan di gudang seperti biaya penyimpanan, asuransi dan kerugian akibat kerusakan atau usang. Setelah melakukan perhitungan, maka total inventory cost seluruh material dari tahun 2024 hingga 2033 adalah sebesar 206.150.494 rupiah. Bisa di next. Baik. Selanjutnya, eh, rekapitulasi biaya total. Jadi, total production cost atau rekapitulasi biaya total yaitu gabungan dari biaya produksi yang sudah dihitung dalam perencanaan agregat atau aggregate planning serta biaya inventory dan ordering cost yang dihitung melalui MRP. Setelah melakukan perhitungan, maka biaya total tahun 2024 hingga 2033 adalah sebesar 4.310.894.211 rupiah. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu modul kelima, yaitu quality control. Next. Pada bagian ini kita akan bahas produk quality dan defect tolerance. Di sini ada 8 quality dimension yang ada di PT Gema Indonesia. Yang pertama yaitu performance, yaitu kekuatan material. Dikatakan defect ketika kurang dari 142,5 Newton atau lebih dari 157,5 Newton. Setelah itu, quality dimension yang kedua yaitu feature atau kenyamanan bahan. Dikatakan defect ketika tidak lembut atau tidak ramah di kulit. Untuk quality dimension yang ketiga, reliability atau bahan hipoalergenik. Dikatakan defect ketika selain cotton organik atau yang tidak bersertifikat hipoalergenik. Dan quality dimension yang keempat yaitu convergence atau kemudahan penggunaan. Dikatakan defect ketika si pengguna kesulitan dalam memasang dan melepas produk. Next. Untuk quality dimension yang kelima yaitu posisi penggunaan. Di sini terdapat 4 posisi yang tersedia dapat untuk penggunaan multifungsi. Setelah itu quality dimension yang keenam yaitu estetik. Dikatakan defect ketika tampilan produk tidak menarik atau tidak sesuai dengan tren desain visual terkini. Quality dimension yang ketujuh yaitu serviceability atau kemudahan perawatan. Dikatakan defect ketika produk sulit dicuci atau membutuhkan perawatan khusus yang merepotkan. Dan yang terakhir yaitu perceived quality atau persepsi keseluruhan pengguna. Dikatakan defect ketika kualitas tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi material, kenyamanan, atau desain. Next. Baik, ini merupakan critical to quality, terus ada KPUV dan KPIV. Nah, untuk critical to quality-nya
di kita yaitu kenyamanan untuk penggunaan bayi, di mana KPUV-nya ada 3, yaitu 90% pengguna memberikan rating nyaman, distribusi beban bayi carrier merata, dan yang terakhir penggunaan minimal 2 jam tanpa merasa tidak nyaman. Untuk KPIV-nya ada 5, yang pertama antropometri, yang kedua lebar dudukan dirancang 167 mm, ketiga tinggi sandaran bayi 515 mm, keempat lebar sandaran baby carrier 221 mm, dan yang terakhir tinggi dari telapak kaki hingga lutut 195 mm. Next. Untuk problem identifikasinya ada 8 juga. Yang pertama, kekuatan material, kenyamanan bahan, bahan hipoalergenik, dan kemudahan penggunaan. Pada setiap problem identifikasi terdapat 5 permasalahan. Yang pertama dipengaruhi oleh man, yaitu operator. Yang kedua material, terkait dari tali, bahan, dan penggunaan. Yang ketiga yaitu metode. Yang keempat yaitu mesin. Dan yang kelima yaitu environment. Next. Ini adalah problem identifikasi yang kedua. Terdapat posisi penggunaan, desain stylish, kemudian perawatan, dan persepsi keseluruhan pengguna. Next. Untuk quality policy-nya kami ada 5. Yang pertama, produk ergonomis dengan PIC yang bertanggung jawab yaitu quality assurance. Yang kedua, material berkualitas dengan PIC-nya purchasing dan warehouse. Yang ketiga, aware terhadap lingkungan dengan PIC HSE. Yang keempat, kompetensi pekerja dengan PIC HRD. Dan yang terakhir, kualitas produk dengan PIC quality assurance. Next. Nah, berikut ini adalah quality certification dari kelima quality policy kita. Berikut merupakan beberapa sertifikasi yang akan kita dapatkan. Next. Selanjutnya adalah modul 6, yaitu perancangan organisasi dan sumber daya masyarakat. Next. Yang pertama ada business life cycle yang merupakan siklus dari tahapan utama, itu pengenalan, pertumbuhan, dan kematangan. Yang pertama ada intro state, yang kedua growth state, yang ketiga maturity state, dengan tahun dari 2024 hingga tahun 2033. Dengan peningkatan market share konstan senilai 0,3%. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Genma sendiri. Yang pertama fungsional, yang kedua geografis, yang ketiga ada pertimbangan matriks, kemudian produk, kemudian yang kelima ada customer. Next. Untuk struktur organisasi sendiri dari intro sebagai berikut, dan growth state sebagai berikut, dan maturity state sebagai berikut. Ada penambahan pada setiap stage pada struktur organisasi. Next. Selanjutnya ada job analysis yang merupakan kegiatan prasyarat dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Sebagai contoh pada job analysis direktur utama pada bagian intro stage sebagai berikut. Job title sebagai direktur utama dengan rekomendasi gaji sekitar 20 juta. Untuk kode jobnya ada D, report pemegang saham, dan term employment-nya adalah permanen. Untuk job summary, key responsibility sebagai berikut. Untuk job specification ada pendidikan, pengalaman, pengetahuan, training, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik. Next. Selanjutnya ada manpower planning dari introduction stage, growth stage, dan maturity stage sebagai berikut dari tahun 2024 hingga tahun 2033. Next. Adalah performance measurement. Yang pertama dari visi misi sendiri. Visinya menjadi mitra terpercaya bagi para ibu-ibu seluruh Indonesia. Untuk misinya terdapat 5, mengembangkan produk, inovasi berkelanjutan, mendukung kesejahteraan anak dan ibu, membangun komunitas yang peduli, dan komitmen berkelanjutan, serta strategi serta departemen yang bertanggung jawab sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada worker compensation dari persentase kenaikan UMK tiap tahun di Boyolali pada tahun 2024 4% hingga 2015 sekitar 7%. Untuk gaji UMK Boyolali sendiri pada tahun 2019 2.250.000.
untuk tabel gaji pokok sebagai berikut dari direksi utama hingga security. Next. Selanjutnya ada rekapitulasi biaya tenaga kerja dari position dari manajemen direktur utama hingga security untuk penghasilan per bulan sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada organisasi type dari organisasi perusahaan sendiri. Ada PT, CV, dan UD. Untuk organisasi type dari Genma adalah PT dengan kelebihan dan kekurangan sebagai yang telah dipertimbangkan. Next. Baik, selanjutnya yaitu modul 7 atau perancangan fasilitas. Next. Untuk lokasi pembangunan sendiri berada di Kabupaten Boyolali dengan beberapa alasan. Yang pertama, di antara beberapa kota besar. Yang kedua, akses tol ke Surabaya dan Jakarta. Dan yang terakhir yaitu akses ke bandara dan pelabuhan. Next. Berikut untuk 3 fase desain fasilitas. Yang pertama yaitu pre-construction dan construction. Ini adalah tahap pembangunan. Yang kedua fase operasional di mana perusahaan mulai melakukan produksi. Dan yang ketiga itu fase development yaitu tahap pengembangan dari fasilitas yang sudah ada. Next. Baik, ini adalah beberapa analisa kebutuhan ruang. Di PT Genma sendiri ada dibagi menjadi 5 ruang besar. Yang pertama produksi, office, parkir, musola dan toilet, dan yang terakhir tempat istirahat atau makan. Next. Pada analisa kebutuhan ruang kerja, di office juga dibagi lagi menjadi keuangan, HRD, marketing, R&D, produksi, logistik, environment, dan security. Di mana di tiap fase sendiri juga kebutuhannya berbeda. Next. Nah, untuk analisa kebutuhan ruang pada bagian ini dilakukan analisis pada setiap ruangan pada 3 fase berbeda. Setelah dilakukan analisis, maka akan dilanjutkan pada pengerjaan ARC, ARD, dan SRD. Ini adalah salah satu contoh pada sewing station. Untuk fase pre-construction sendiri masih belum ada. Jadi ini kita mulai di fase operasional, di mana ada komponennya yaitu mesin jahit, meja, dan kursi. Setelah itu ditentukan panjang, lebar, luas, allowance, kebutuhan luas dengan jumlah sekian, di mana fase operasional dan development pasti memiliki luas yang berbeda karena terjadi pengembangan. Next. Nah, berikutnya ada ARD. ARD sendiri adalah teknik untuk mengukur hubungan kegiatan yang terjadi antara departemen. Di bagian kiri, tabel yang sebelah atas terdapat berapa value dari A hingga X. Di situ ditentukan A itu yang paling dibutuhkan kedekatannya, dan yang X itu yang paling tidak dibutuhkan. Dengan bawahnya itu ada alasan. Nah, kami mengerjakan ada 3. Yang pertama keseluruhan, di mana 5 ruang besar. Setelah itu ketika di breakdown, ada produksi sendiri, office sendiri. Next. Berikut merupakan ARD dari PT Genma Indonesia, di mana kurang lebih sama. Untuk A hingga XX kurang lebih pengertiannya sama seperti ARC tadi. Pada bagian ini kita lebih buatkan dalam bentuk diagram, di mana ada kode garis, dan pada keseluruhan bisa dilihat di keseluruhan ada 5 ruang besar, di mana di situ garis-garisnya menjelaskan tentang kebutuhan kedekatan, sama dilakukan pada bagian produksi dan juga office. Oke, next. Nah, ini adalah bagian space relationship diagram, di mana ada keseluruhan produksi dan office. Ini adalah tahapan lebih lanjut daripada activity relationship diagram, di mana di sini kita telah memasukkan luas dari masing-masing ruangan. Next. Baik, ini adalah hasil desain terakhir dari PT Genma, di mana di bagian keseluruhan ini mencakup 5 ruang besar, yaitu produksi, office, toilet, musola, parkir, dan juga gudang. Dan di bagian produksi juga terlihat jelas ada beberapa mesin yang kita gunakan, dan di bagian office juga terdapat beberapa meja yang tertata untuk beberapa departemen. Next. Baik, selanjutnya modul 8 membahas mengenai supply chain management. Next.
Yang pertama-pertama kita membahas mengenai value chain, yang dimana value chain adalah alat analisis strategis yang digunakan perusahaan untuk memahami dan meningkatkan nilai pada setiap tahap dalam proses bisnis. Bisa dilihat di sini value chain kita. Lalu ada primary activities dari value chain ini ada empat, yang dimana ada inbound logistik, ada yang kedua ada operation, lalu yang ketiga ada outbound logistik, lalu yang keempat ada infrastruktur. Next. Lalu selanjutnya kita menentukan memilih strategi supply chain fungsional dan efisien karena produk yang ditawarkan memiliki permintaan stabil, umur panjang, dan sedikit variasi sehingga strategi ini mengutamakan pengurangan biaya melalui pengelolaan produksi, pengadaan, inventaris, serta distribusi yang efisien. Bisa dilihat di sini fungsional dan efisien aspeknya dan penjelasannya. Next. Lalu selanjutnya kita menentukan PT Kunma bisa memiliki strategi distribusi dengan menggunakan retail storage. Jadi bisa dilihat di sini ada retail storage with customer pick up, ada manufacturer storage. Lalu kita menggunakan dengan strategi retail storage with customer pick up, yang dimana strategi ini memiliki total faktor keseluruhan tertinggi yaitu 13,888. Hal ini menunjukkan bahwasanya opsi ini memiliki nilai yang lebih tinggi dalam hal kriteria biaya, layanan, dan produk yang rusak dibandingkan dengan strategi distribusi yang lainnya. Next. Lalu selanjutnya melakukan analisis pembobotan kriteria dan subkriteria untuk mengelola setiap supplier dengan menggunakan website AHP Tools tentunya. Ada 6 kriteria, ada price, quality, service, location, inventory, dan flexibility. Next. Lalu selanjutnya adalah ada retailer introduction stage, yang dimana pemberian nilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan nilai 1 yang mempresentasikan bahwasanya parameter yang paling tidak sesuai, sedangkan 5 yang paling sesuai. Lalu nilai masing-masing ini digunakan untuk melakukan total bobot akhir masing-masing. Bisa dilihat di sini kalau retailer introduction retailer masih 3. Next. Lalu ada retailer growth rate, ini yang dimana retailernya naik menjadi 5. Untuk bobotnya juga tentunya juga beda juga. Next. Lalu ada retailer introduction material station, di mana ada penambahan dari sebelumnya 5 menjadi 8 yaitu Bali, Makassar, dan Samarinda. Dan untuk total bobotnya tentu juga masing-masing berbeda. Next. Lalu selanjutnya yaitu moda transportasi. Jadi ada 6 moda transportasi menurut buku yang dari modul sampaikan. Ada 6 yaitu udara, pengangkut paket, truk, kereta api, laut, pipa, dan multimoda. Dan kelebihan kekurangannya bisa dilihat di tabel. Lalu ada parameter, rekapitulasi parameter. Ada 6 parameter yaitu biaya dengan 30%, kecepatan dengan 10%, fleksibilitas dengan 5%, kapasitas dengan 25%, stabilitas dengan 25%, lalu keandalan dengan 5% dengan total semuanya menjadi 100%. Lalu dilakukanlah analisis pemilik jenis moda transportasi, dilakukanlah pembobotan, eh, next. Lalu analisis perbandingan biaya membeli dan sewa moda transportasi bisa dilihat di sini untuk kendaraan kita menggunakan truk double ankle box atau CDD box. Lalu ada truk tronton bak juga. Jadi bisa dilihat di sini komponen biayanya, barunya, lalu sewa per tahunnya berapa. Lalu ada tabel kapasitas depreciation road retailer dan DC-nya. Jadi dari pengiriman retailer ke lokasi kami yaitu di Boyolali. Eh, Bisa dilihat juga di sini ada waktu waktu jarak dan waktu tempuhnya dan jaraknya. Next. Lalu ada tarif 3PL. Di sini di laporan kami memberikan 2024 sampai 2033, tapi di PPT cuma di tahun 2024 saja. Bisa dilihat di sini bahwasanya 3PL, ada truk double ankle box, ada truk tronton bak, dan kereta api barang. Nah, bisa dilihat di sini juga total biayanya berapa. Next. Lalu ada tarif sewa. Tarif sewa yaitu cuma dua saja, yaitu truk double ankle box dan truk tronton baknya. Next.
Lalu ada tarif beli 2024 sampai 2023 di PPT hanya 2024 saja. Bisa dilihat di sini juga hanya dua saja. Lalu setelah melakukan analisis biaya menggunakan tiga jenis pengadaan moda transportasi, didapatkan bahwasanya biaya paling minim adalah biaya yang pertama tadi, biaya 3BL dengan transportasi berupa truk double ankle box atau CDD box. Next. Baik, selanjutnya yaitu modul 9 mengenai risk analysis of social and environment. Next. Baik, yang pertama yaitu masuk ke tahap penentuan komponen lingkungan. Jadi, setiap proyek berpotensi menimbulkan efek pada berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, air tanah, hingga kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan identifikasi beberapa komponen dan subkomponen seperti yang terlihat pada gambar. Ada komponen fisik, biologi, kesehatan masyarakat, dan sosial ekonomi budaya. Next. Baik, selanjutnya yaitu penentuan batas wilayah dampak. Jadi dalam wilayah dampak suatu kegiatan industri, penting untuk menentukan batas wilayah dampak sebagai area yang mungkin terkena pengaruh dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian batas wilayah dampak dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi. Berikut adalah batas proyek pada PT Gen Indonesia, yaitu berada di Dusun Kiringan, Desa Manggis, Kecamatan Mojong Songo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan kode pos 57322. Selanjutnya ada batas ekologis. Berikut adalah batas ekologis PT Genma. Kemudian ada batas sosial juga. Bisa di next. Kemudian yang keempat ada batas administrasi. Berikut adalah batas administrasi PT Genma Indonesia. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu menentukan ring area 1 dan ring area 2. Jadi ring area 1 yaitu desa yang berbatas langsung dengan eh, kemudian pada PT Genma ini desa yang berbatasan langsung pada Kabupaten Boyolali yaitu Desa Juruk, Desa Tambak, Desa Malangan, dan Desa Kopen. Kemudian ring area 2 yaitu desa yang tidak berbatasan langsung. Kemudian pada PT Genma Indonesia yang berlokasi di Boyolali, ring area 2-nya yaitu Desa Pucang, Desa Milirang, Desa Kemiri, Desa Karangnoko, dan Desa Tulung. Berikut adalah matriks dampak sosial pada fase reconstruction, fase dan fase operasional. Bisa di next. Kemudian yang terakhir yaitu matriks dampak sosial pada fase development dengan kekhawatiran responden sebagai yang ditujukan pada gambar. Next. Baik, selanjutnya yaitu matriks penilaian dampak terhadap lingkungan. Jadi PDL atau matriks penilaian dampak lingkungan adalah alat yang berguna dalam proses penilaian dampak lingkungan karena dapat membantu merinci dan mengorganisir informasi mengenai berbagai dampak potensial yang mungkin terjadi akibat suatu proyek. Berikut adalah matriksnya dengan komponen lingkungan yang tadi sudah ditentukan sebelumnya dan dianalisis setiap fasenya yaitu fase pre-construction, fase operasional, dan fase development. Kemudian eh, ada keterangannya yaitu tanda panah, tanda plus yaitu dampak positif, tanda minus yaitu dampak negatif, kemudian warna merah yaitu dampak yang sangat tinggi, kemudian yang kuning dampak sedang, dan yang terakhir yang hijau dampak rendah, dan jika tidak berwarna itu tidak berdampak. Next. Baik, selanjutnya itu program kerja CSR. Jadi CSR adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseriaan terbatas. Berikut adalah program kerja CSR yang akan kami kembangkan pada PT Gen Indonesia, yaitu yang pertama ada nama programnya yaitu Posyandu Balita dan Lansia dengan detail sebagai berikut seperti di tabel. Kemudian yang kedua ada dengan nama program pelatihan keterampilan Genma dengan detail kegiatan seperti yang ada di gambar dan tampil berikut. Next. Kemudian ada juga program ketiga yaitu dengan nama program sekolah berkelanjutan dengan detail dan definisinya seperti yang dicantumkan pada gambar dan tabel berikut. Kemudian ada program keempat yaitu dengan nama program Genma Hijau Lestari dengan detail dan definisi seperti yang ditunjukkan pada tabel di layar.
Next. Kemudian ada program kerja CSR yang terakhir yaitu mengenai analisis risiko. Kemudian kami juga mengidentifikasi risiko seperti yang terlihat pada tabel. Yang pertama ada dibagi, yaitu risiko internal, risiko eksternal. Kemudian kami juga mengidentifikasi risiko-risikonya seperti yang dilihat pada tabel di layar. Next. Baik, selanjutnya setelah melakukan identifikasi risiko, kemudian kami juga melakukan analisis perhitungan likelihood. Jadi evaluasi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti data historis, frekuensi kejadian di masa lalu, kondisi lingkungan, dan efektivitas tindakan pengendalian yang ada saat ini. Berikut adalah hasil penilaian likelihood dari tiap risiko yang tadi sudah ditentukan. Contohnya ada yang pertama ada kode risiko R1 dengan risiko hasil akhir defect. Kemudian dengan nilai likelihoodnya sebesar 3. Dan jenis likelihoodnya yaitu possible. Kemudian ada analisis risiko consequence. Jadi analisis risiko consequence ini menganalisis kemungkinan situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, dan perusakan properti dan lingkungan dikenal sebagai analisis consequence. Contohnya yaitu hasil penelitian konsekuensinya yang pertama yaitu dengan risiko hasil akhir defect, pemilihan risiko yang manajer dan staf produksi, dampaknya pengiriman terlambat serta penurunan kepercayaan pelanggan. Kemudian didapatkan nilai konsekuensinya sebesar 3 dengan jenis konsekuensinya yaitu major. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko setelah tadi mengidentifikasi risiko dan melakukan likelihood dan consequence. Jadi untuk menghitung risiko menggunakan persamaan sebagai berikut yaitu risk sama dengan consequence yang tadi setelah ditentukan dikalikan dengan likelihood yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah contohnya yaitu dengan risiko hasil defect dengan nilai likelihoodnya 3 dan nilai konsekuensi 3 maka 3 kali 3 yaitu 9 dengan skor sama dengan 9. Selanjutnya yaitu risk mapping. Risk mapping ini menunjukkan interpretasi nilai risiko berdasarkan matriks kategori tingkat risiko. Berikut adalah keterangannya yaitu sama seperti sebelumnya, merah tinggi, kuning sedang, oranye rendah, dan hijau berisiko sangat rendah. Berikut adalah hasil interpretasi nilai risiko yang ditentukan pada PT German Edition. Next. Selanjutnya yaitu penanganan risiko. Jadi tujuan dari upaya ini adalah untuk meramalkan bahaya yang mungkin terjadi sehingga perusahaan dapat secara proaktif mempersiapkan rencana mitigasi. Ya, contohnya yaitu seperti risiko hasil air defect dengan risiko sebesar 9 tadi telah ditentukan. Kemudian dengan risk grupnya termasuk rendah. Kemudian bentuk penanganan risikonya menentuk, eh, kami menentukannya dengan reduce yaitu dengan melakukan quality control yang lebih ketat dan pelatihan operator. Next. Selanjutnya rekapitulasi biaya penanganan risiko. Jadi ya pada sebelumnya tadi sudah ditentukan biaya-biayanya seperti rencana biaya CSR, total manajemen risiko, biaya manajemen risiko, kemudian rencana biaya pengelolaan lingkungan dengan total ketiga tersebut yaitu sebesar 348.135.000 rupiah. Next. Selanjutnya ada modul 10 yaitu financial analysis. Oke, jadi yang pertama ada inflasi. Nah, di sini berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2024 mengenai sasaran inflasi tahun 2025, 2006, 2026 dan juga 2027 di mana yang tertera pada pasal 3 yaitu tentang penetapan tingkat sasaran inflasi sebesar 2,5%. Sehingga eh, rata-rata presentasi inflasi dari PT Genma Indonesia sendiri itu mengalami kenaikan sebesar 3,7% per tahunnya. Lalu selanjutnya ada WACC di mana komponen utamanya itu berupa cost of debit yaitu biaya utang dan juga cost of quality yaitu biaya ekuitas. Nah, di mana dari hasil perhitungan WACC dari PT Genma Indonesia itu terdapat sebesar 6,5%. Lalu selanjutnya ada MIRR yaitu tingkatan pengembalian minimum yang diharapkan dari investasi, di mana dengan menghitung
yaitu menjumlahkan WACC dengan minimum profit dan didapat eh, MARR sebesar 41,5%. Nah, di mana nilai ini nantinya akan digunakan untuk menentukan kelayakan untuk memastikan keuntungan investasi dan mempertimbangkan risiko tambahan. Lalu selanjutnya ada operational planning, di mana dalam operational planning ini terdapat harga pokok penjualan atau HPP, di mana hal tersebut adalah jumlah pengeluaran untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead. Di mana pertama, eh, komponen-komponen itu ada direct material, yaitu biaya bahan mentah atau pengadaan, seperti yang tertera di tabel berikut ini, dari tahun 2024 hingga 2033. Lalu selanjutnya ada direct labor, yaitu biaya tenaga kerja langsung, yang tertera juga pada tabel berikut. Lalu ada manufacturing overhead, yaitu biaya lain-lain yang mendukung jalannya proses produksi, sehingga total HPP itu dapat dilihat dari tabel yang berada di pojok kanan. Nah, selain itu di operational planning juga ada penentuan harga atau price selama 10 tahun terakhir dengan mempertimbangkan nilai COGS dan juga MARR, di mana selling price per tahun itu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dapat dilihat oleh tabel berikut. Lalu selanjutnya terdapat General and Administration Cost, yaitu mengacu pada biaya yang mendukung adanya eh, penyelesaian layanan dalam operasional keseluruhan perusahaan, di mana biaya tersebut termasuk indirect labor, overhead kantor, logistik, CSR, dan juga AMDAL. Dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah berikut ini. Lalu ada revenue prediction. Nah, setelah mengetahui harga jual dan selling price yang ditetapkan dalam per tahunnya, selanjutnya menentukan analisa revenue selama 10 tahun ke depan dengan mengalihkan jumlah selling price dengan demand per tahun. Dan dapat hasil yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Lalu dalam investment planning terdapat tangible asset, yaitu aset berwujud, yaitu jenis kekayaan yang digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Di mana aset ini dapat dilihat oleh panca indera seperti contohnya itu bangunan atau bahan baku. Nah, di mana di dalam tangible asset itu di sini dijelaskan per stage-nya. Jadi ada eh, fase pre-production, maturity stage, growth stage, hingga uh, introduction stage, hingga maturity stage, di mana total tangible asset dapat dilihat oleh tabel yang tertera di pojok bawah kanan. Lalu selanjutnya di investment planning juga terdapat intangible asset, yaitu aset tidak berwujud. Contohnya itu eh, seperti hak paten, modal intelektual, lisensi, dan juga merek. Sama seperti tangible asset, di sini terdapat beberapa fase dimulai dari pre-production hingga maturity stage. Dengan total intangible asset dapat dilihat oleh tabel yang tertera di pojok bawah kiri. Lalu depreciation, di mana depreciation ini adalah penurunan nilai aset berwujud akibat usia pakai dan penurunan fungsi. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2023, analisis depresiasi itu dapat dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu straight line, sum of years, sum of years digit, dan juga decline balance. Nah, fungsinya agar dapat menentukan nilai optimal. Nah, setelah dihitung, dapat nilai optimal yaitu menggunakan metode straight line. Sehingga perhitungannya dapat dilihat oleh tabel di bawah ini, di bawah yang ada di bawah berikut ini. Lalu amortization yaitu merupakan proses penyusutan atau penurunan nilai aset atas aset tidak terwujud yang terjadi karena terpakainya manfaat dari aset tersebut selama masa manfaatnya. Sama seperti depreciation, di mana di sini dipilih metode straight line yang paling optimal dengan perhitungannya sebagai berikut ditunjukkan oleh tabel di bawah berikut. Lalu selanjutnya ada capital expenditure atau CAPEX, yaitu pengeluaran untuk membeli atau meningkatkan aset tetap untuk mendukung operasional bisnis jangka panjang seperti tanah dan gudang dengan mengumumkan biaya aset berwujud dan aset tidak berwujud dari tahap pre-production hingga tahap maturity yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Lalu selain itu ada juga operation
expenditure yaitu OPEX, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan atau memelihara aset bisnis yang mencakup biaya operasional, di mana eh, OPEX dari PT Genma Indonesia ditunjukkan oleh tabel berikut. Lalu ada financial sources. Yang pertama ada investment and source of fund, di mana dalamnya ada investment requirement, yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan proyek atau usaha yang didapatkan dari grand total capex. Dapat dilihat jumlahnya. Lalu selanjutnya ada initial self funding sama bank loan. Lalu selanjutnya terdapat cost of fund, di mana terdapat provision atau dana cadangan, interest expense yang ditunjukkan oleh tabel atau biaya bunga. Lalu ada juga interest during construction, yaitu biaya bunga yang harus ditanggung oleh pengembang proyek atau pemilik proyek selama periode konstruksi suatu proyek. Lalu ada debt schedule prepayment ditunjukkan oleh tabel berikut. Lalu ada juga debt schedule ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Selain itu juga terdapat investment after IDC dan juga provision, di mana dapat investment after IDC dan provision ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Ini berikut merupakan financial report dari PT Genma Indonesia yang terjadi dari tahun 2024 hingga tahun 2033. Ini merupakan contoh dari financial report tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya terdapat di laporan. Lalu selanjutnya adalah feasibility analysis. Yang pertama ada International Rate of Return atau IRR, di mana terdapat annual cash flow yang dapat dilihat oleh tabel berikut ini. Selanjutnya juga ada net present value yang dapat dilihat oleh tabel berikut ini. Selanjutnya juga untuk perhitungan IRR itu didapat sebesar 144%. Lalu dilakukan perbandingan IRR dengan MARR, didapat bahwa nilai IRR lebih besar daripada MRR, di mana hal tersebut eh, menandakan bahwa perusahaan PT Genma Indonesia itu layak dibangun. Dapat seperti ditunjukkan oleh pre-production. Lalu selanjutnya terdapat kumulatif present value dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini, dan payback period yang eh, payback period dari PT Genma Indonesia itu terjadi dalam jangka waktu 11 bulan. Lalu terdapat sensitivity analysis, di mana terdapat payback period, parameter eh, revenue, lalu juga ada parameter biaya operasional atau OPEX yang ditunjukkan oleh tabel-tabel pada masing-masing bagian berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai laporan akhir dari perancangan perancangan PTI. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.